Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanley Angelo dari generasi 23. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta menampilkan Tailwind CSS, Usable Component, Use Case, dan Conditional Rendering. Pertama-tama kita akan mengenal ke Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS ini itu adalah komponen CSS yang lanjutannya yang digunakan oleh user atau pengguna interface untuk menginput serta memasukkan codingan yang telah disediakan atau dengan cara lebih cepat tanpa harus melakukan cara manual. Nah, pada Tailwind CSS juga bisa melakukan penginstal seperti berikut. npm install Tailwind CSS. Terus ada Tailwind CSS /filter. Nah, berikutnya pada codingan berikut ini yang telah kami kerjakan adalah sebuah berbagai codingan variabel yaitu spacing, tipografi, model radius, background colors, flexbox, dan shadow effects. Nah, berikut ada codingannya. Berikut sini ada shadow white-nya atau rounds, ada font yang berbentuk semi bold atau text fontnya. Lalu ada yang berwarna seperti berikut, ada untuk warnanya yaitu abu-abu. Nah, sama untuk yang lanjutannya tipografi, model radius, dan yang sisanya juga sama seperti berikut. Nah, lalu tampilannya akan seperti berikut ini. Ada yang spacing, tipografi, model radius, habis itu background colors, flexbox, dan shadow effect. Seperti itu. Berikutnya adalah usable component. Nah, saya akan menampilkan pada codingan ini. Nah, usable component itu mengarah pada input field seperti ini. Nah, itu diartikan kalau dalam menginput codingan atau variable, nah itu bisa kita masukkan dalam satu komponen di dalam input field ini tanpa harus mengulanginya secara terus-menerus. Artinya dalam variabel yang kita masukkan itu, kita bisa masukkan dalam input field tanpa harus mengulanginya secara terus-menerus atau menambahkannya secara banyak, begitu maksudnya. Nah, di sini hanya satu, saya bisa menampilkan satu lagi. Nah, tapi di sini info file-nya terpisah, berarti masih bisa dijalankan dan tertampil juga nanti output-nya. Nah, seperti berikut tampilannya ada nama, email, dan tanggal lahir seperti yang ditampilkan berikut ini. Bahkan juga bisa otomatis juga seperti berikut. Nah, akan berubah juga misalnya. Nah, begitulah usable komponen. Nah, berikutnya kita akan mengenal usage. Usage dalam Rich itu biasanya digunakan untuk menyimpan komponen variable data dan mengelola variable data dalam suatu komponen. Nah, seperti berikut ini, ada info yaitu usetext from which seperti ini. Nah, di sini juga salah satu komponen dari usetext digunakan yaitu const. Lalu dengan ada variable datanya yaitu ada gaji, ada pajak, total gaji seperti berikut itu. Nah, lalu di sini ada fungsinya yaitu set gaji. Yang bawahnya tidak ada, jadi hanya satu aja yang bisa saya tampilin. Nah, berikutnya sini ada use stats-nya. Ini adalah nilai awal yang akan atau ingin kita mengubah atau bertipe string, yaitu yang masih kosong variabelnya. Nah, jika kalau misalnya kita ingin memasukkan atau mengubah inputan variabel datanya, kita juga perlu menaruh sebuah function yaitu bernama onChange seperti berikut ini. OnChange ini biasanya digunakan untuk memasukkan dan mengubah perubahan variabel melalui fungsi set value. Nah, pada bagian target titik value ini digunakan untuk menangkap variabel serta memasukkan variabel yang telah dimasukkan oleh pengguna atau inputannya. Lalu pada bagian set gaji ini itu digunakan untuk mengubah perubahan variabel atau codingan yang telah atau ingin pengguna ingin mengubahnya. Jadi misalnya pada bagian yang useTag yang menilai string, tapi codingannya itu masih kosong. Nah, kalau misalnya pengguna ingin memasukkan, nah jadi pertama-tama titik target titik value, dia akan menangkap lalu memasukkan variabel yang telah dimasukkan atau diinputkan pengguna. Lalu pada bagian set gaji ini, dia akan mengubah perubahan dari
inputan yang pengguna masukkan tadi itu, supaya akan berubah sepenuhnya nanti, dan bisa berubah dengan dari codingan atau variabel yang dimasukkan tadi itu. Nah, lalu setelah dia mengubah variabel datanya, dia akan berencana untuk menyimpan perubahan variabel data yang telah dimasukkan dari pengguna tersebut. Nah, berikutnya adalah conditional rendering. Conditional rendering itu adalah sebuah elemen atau komponen yang akan tetapi apabila kondisi yang kita masukkan pada variabel atau codingannya itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi misalnya kalau saya masukkan nama saya di sini, tetapi yang sisanya tidak saya masukkan, dan saya memilih simpan seperti berikut ini. Nah, apabila di koordinat atau variabel yang kita masukkan itu kondisinya harus dimasukkan sepenuhnya, maka kondisi itu akan tertampil sebuah uh, kondisi tidak terpenuhi. Nanti akan ada sebuah keterangan harus isi yang kosong yang masih belum kita buat. Nah, kalau kita mengisi semuanya, maka kondisi yang kita masukkan itu sesuai. Nah, nanti bisa kita uh, klik simpan ini. Nanti dia akan sepenuhnya berjalan sendiri. Nah, untuk tampilan codingannya di sini tidak ada, jadi saya akan mengarah ke codingan yang latihan yang saya buat di sini. Nah, misalnya seperti buku ini, yaitu ada sebuah codingan yaitu alert, bahkan juga and double. Dengan begitu nanti kondisi yang kita masukkan itu nanti akan tertampil pada tampilannya dengan sebuah larangan yang kita masukkan sendiri. Nah, karena saya telah menjelaskan semua pengertian dan kegunaannya, nah saya akan menampilkan output dan tampilan satu persatu. Yang bagian tambah user ini itu mengarah pada form user seperti berikut ini, atau user form lah gitu Pak ya. Codingnya seperti berikut ini. Dia ada kakak email tanggal dan ada simpan juga button. Lalu yang berikutnya yang ini hitung gaji bersih itu mengalah pada bagian hitung gaji form. Nah, seperti berikut ada yang use tag yang tadi, gaji use tag, AdSense yang harus dimasukkan dan mengubah. Lalu di sini ada font atau data ya kata-kata yaitu kalimatnya silakan masukkan gaji yang valid dengan larangannya itu total take home yang memiliki nanti akan bisa terubah yang seperti ini tadi 12 akan berubah. Kalau ini minus berarti dia tidak akan muncul. Nah, berikutnya akan mengarah ke latihan, yaitu buatan latihan saya di sini. Saya akan mengubahnya sini, menampilkan. Yang pertama ini akan mengarah pada komponen ada yang saya masukkan ini. Ada 3 yaitu alert, ada card dan inputnya, input field juga. Nah, berikutnya di sini ada form user. Di sini ada bagian-bagian yang tadi pada bagian komponen ada alert, card, dan input field. Dengan ada use state yaitu salah satu komponennya dengan input field seperti berikut ini. Ada kalimat hiddennya, sekaligus ada input field dengan variabel yang tergabung. Bahkan ada yang terpisah juga. Nah, di sini juga ada option yang untuk biodatanya. Dan di sini ada alert message-nya juga yang dari conditional rendering seperti berikut. Nah, di sini ada main.jsx itu untuk memanggil yang bagian komponen form user dan member supaya bisa menjalankan di outputnya. Di sini member, seperti yang kalian tengok ada use state dan bahkan ada input field juga seperti biasa seperti berikut ini. Nah, di sini ada yang itu juga ada kelas untuk biaya membernya. Di sini ada Tailwind yang ada import kan Tailwind CSS-nya bisa berjalan, sama ada yang komponen HTML ini supaya bisa menjalankan kalimatnya. Nah, sekaligus saya akan menampilkan tampilannya. Sebelum saya akan itu baikin sini lagi.
Anda. Tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita tengok saja sini. Sesuaikan dengan nama yang kita masukkan tadi itu. Nah, seperti berikut tampilannya. Akan ada yang tadi yaitu di sebuah yang tadi itu yang ada namanya member sama form user yang saya masukkan nama komponennya. Di sini adalah form user dan yang ini adalah membernya. Jadi bisa kita masukkan seperti berikut. Nah, seperti yang akan tengok nanti akan muncul minimal 8 karakter. Ini berarti yang conditional renderingnya telah itu aktif. Jadi harus minimal 8 karakter kondisinya. Jadi nama saya nah telah lengkap sepenuhnya. Nah, sini juga kita masukkan. Nah, di sini ada silakan pilih pakai keanggotaan terlebih dahulu. Ini ada tampilan untuk kita memilih sepenuhnya. Nah, nanti kita pilih. Terus itu kita masukkan nomor nomor telepon saya misalnya atau bebas. Nah, lalu kita klik daftar sekarang. Nah, seperti berikut pendaftaran berhasil. Selamat bergabung di gym kami. Nah, berikutnya yang hitung diskon member. Di sini saya memasukkan biaya membership dan diskonnya. Misalnya ada 140 dan diskon yaitu 5. Nah, tertampillah total biayanya itu 133. Bahkan kalau kita pakai titik kosong 140 diskonnya 16. Nah, nanti akan muncul juga bisa ada koma harga aslinya, diskon dan total bayarnya seperti berikut ini. Nah, itu aja yang bisa atau yang ingin saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.